Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan penerapan metode heuristik pada BUMN. Contoh kasus yang kami ambil pada perusahaan listrik milik negara atau PLN. Sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan pegawai baru PT PLN Persero, wilayah Aceh dengan metode heuristik. Sebagai bagian dari PT PLN Persero wilayah Aceh, Human Resource Department atau HRD adalah bagian yang memiliki peranan cukup penting di perusahaan. Human Resource Department HRD diharuskan untuk memiliki sistem informasi yang baik, sehingga dukungan sistem informasi cepat dan akurat sangat diperlukan. Sistem informasi juga wajib bisa berbasis jaringan dengan arsitektur client server. Hal ini karena pada proses pengolahan data pegawai baru melibatkan beberapa bagian dari perusahaan, sehingga sistem informasi harus bisa menangani masalah sharing data dan akses data online dengan cepat, baik dan relevan. Tetapi sistem yang berjalan sekarang belum terkomputerisasi. Dalam mengatasi masalah di atas, maka PT PLN Persero wilayah Aceh mengusulkan untuk merancang sistem pengambilan keputusan mengenai penerimaan pegawai baru menggunakan metode heuristik yang akan membantu sistem dalam pengambilan keputusan untuk penyaringan calon pegawai baru PT PLN Persero wilayah Aceh bertahap demi tahap. Dengan dirancangnya aplikasi ini merupakan dapat membantu calon pegawai baru khususnya bagian Human Resource Department atau HRD agar dapat menyeleksi dan menyediakan sumber daya manusia yang berpotensial dan berkualitas. Sistem informasi menggunakan metode heuristik yang membantu mengambil keputusan dan penyaringan calon pegawai sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih cepat untuk dihasilkan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan sebagai mana gambar di samping yang mana pengumpulan data adalah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Penulis menggunakan metode wawancara kepada wakil kepala HRD dan pegawai PT PLN Persero wilayah Aceh menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya, agar penulis memiliki pengetahuan dasar yang kuat dan memadai. Analisa yang dilakukan yaitu terhadap sistem database kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dirancang, analisa hardware dan software yang digunakan dan pengguna akan menggunakan sistem. Perancangan akan diimplementasikan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web, dan basis data diimplementasikan dengan MySQL. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan input. Data para pelamar yang akan mendaftar sebagai pegawai baru. Data pelamar yang diperoleh dihimpun dalam sebuah tabel. Melakukan penyaringan data yang terbaik untuk setiap persyaratan dan mengantarkan informasi tersebut ke pihak yang bersangkutan. Kebutuhan proses. Pembuatan aplikasi penerimaan pegawai baru dengan metode heuristik. Dengan metode ini diharapkan penyeleksian akan lebih tepat karena didasarkan pada rules-rules yang telah dibuat dan masing-masing nilai dari rules yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa saja pelamar yang berhak mengikuti tahap tes berikut untuk menjadi pegawai baru PLN. Kebutuhan output. Output diharapkan dari sistem informasi ini adalah pelamar biasa melihat langsung pengumuman hasil dari penyeleksi tersebut via online, berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data, dan cara analisis data. Perancangan sistem. Di sini kita menggunakan flowchart proses pendaftaran pegawai baru. Pertama ada start. Terus kita ke pendaftaran online, verifikasi dokumen, terus kita seleksi
Apabila kalau dia berhasil, kita seleksi, terus ke hasil, terus selesai. Selanjutnya adalah flowchart tahap seleksi penerimaan pegawai baru. Dimulai dengan seleksi administrasi. Jika tidak lolos pada tahap ini, mereka akan gugur. Jika lolos, mereka akan lanjut ke tes general aptitude. Jika lolos pada tahap ini, mereka akan lanjut lagi ke tes akademik dan bahasa Inggris. Jika lolos lagi, mereka akan lanjut ke tes psikologi dan kelompok. Jika lolos pada tahap ini, mereka akan lanjut ke tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, mereka akan lanjut ke tes wawancara. Jika lolos tes wawancara, mereka resmi menjadi pegawai PLN dengan mengikuti diklat prajabatan. Ini adalah flowchart metode heuristik. Untuk menggunakan metode heuristik, maka pertama akan ditetapkannya aturan-aturan dari masalah yang ada. Selanjutnya, membangun atribut dua nilai dengan aturan yang mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian lebih besar dari satu. Dan juga membangun atribut tiga nilai dengan ketentuan yang sama. Kemudian, membangkitkan beberapa aturan berdasarkan jumlah item dengan format if dan then, dan akan dipilih aturan yang bernilai 100% atau bernilai 1. Adalah hasil dan pembahasan. Di samping ini ada flowchart metode heuristik. Untuk mendaftar, pelamar harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang diminta oleh PT PLN Persero Wilayah Aceh. Kriteria tersebut sebagaimana pada flowchart. Pertama, jika usia pelamar lebih kecil sama dengan 26, IPK lebih besar 2,75, dan jurusan yang dibutuhkan sesuai dengan posisi jabatan yang dituju. Dan jika semua persyaratan terpenuhi, maka selanjutnya akan diseleksi menggunakan metode heuristik dengan mencari data terbaik untuk lolos mengikuti tahap seleksi berikutnya. Dan jika tidak memenuhi salah satu persyaratan yang diminta, maka pelamar akan dianggap gugur. Berikut adalah use case diagram penerimaan pegawai baru. Untuk bisa masuk ke sistem informasi ini, user dan admin harus login dahulu dengan memasukkan ID dan password masing-masing. Dan setelah login berhasil, bagi user dapat melihat info lowongan kerja, juga dapat mendaftarkan dengan mengisi form data diri dan hasil seleksi tahap pertama. Sedangkan bagi admin dapat menginput informasi hasil seleksi tahap pertama dan membuka pendaftaran bagi user. Kemudian ada collaboration diagram pada penyeleksian tahap awal penerimaan pegawai baru. User mendaftarkan data diri, dan data diri yang telah diisi oleh user akan tersimpan oleh admin. Selanjutnya akan diolah dan tersimpan sebagai database. Lanjut, perkenalkan, nama saya Nahda Kansa Ferida. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Ini masih hasil dan pembahasan. Dari database ke web server melalui database request, lalu dari web server sendiri ke browser melalui internet. Hasil dari pembahasan ini berdasarkan gambar di atas, komponen akan terletak pada mesin, server atau piranti keras dengan kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifik server dan hal lain yang bersifat deployment atau fisikal. Nah, gambar ini merupakan deployment diagram penyeleksian tahap awal. Lalu lanjut. Nah, di sini bisa dilihat metode heuristik yang pertama, yaitu mengenai aturannya. Di sini terdapat kemungkinan ada aturannya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada atribut-atributnya seperti strata yang dilambangkan oleh C1,
umur lalu dilambangkan dengan C2, IPK itu C3, dan jurusan itu dilambangkan dengan C4. Nah, strata sendiri itu kemungkinannya semuanya S1 yang mendaftar. Lalu dari umur itu ada 22, 23, dan 24. Jadi umurnya itu kemungkinannya dari 22 sampai 24. Lalu IPK-nya yang dilambangkan dengan C3 itu ada 2,7, 3,0, 3,2. Jadi itu rentannya dari 2,7 sampai 3,3. Lalu jurusan atau C4-nya ini itu ada teknik mesin, ada teknik informatika, kemungkinannya juga ada juga teknik elektro. Nah, ini ada 3 jurusan yang berkemungkinan. Lalu lanjut. Nah, di sini ada assessment rules-nya. Tadi untuk penjelasan tabel di atas tadi, untuk proses penyaringan awal telah dihimpun 10 aturan. Tadi yang sudah dijelaskan, ada 10 aturan. Kemungkinan 10 aturan, ada 4 atribut. Tadi strata atau jenjang pendidikan, ditambah dengan C1, umur atau usia yang diminta C2, IPK atau indeks prestasi kumulatif yang diminta atau C3, dan jurusan yang diminta atau C4. Nah, assessment rules-nya ini yang pertama menunjukkan partisipasi atau kejadian dengan satu nilai atau satu item yang bisa kita lihat. Misalnya, ini kan C1 sama dengan S1. Nah, nilainya itu sama dengan 10. Nah, ini satu item. Lalu assessment rules-nya itu yang kedua itu menunjukkan partisipasi atribut atau kejadian dengan 2 nilai. Misalnya C1, S1, terus C2. Nah, itu ada 4 aturan yang mengandung kedua nilai tersebut. Nah, ini maksudnya dengan kejadian, banyak kejadian lebih dari 1. Ini nih, 4, 2, dan sebagainya. Ini yang 2 item. Lalu lanjut, ini mengenai yang 3 itemnya. Nah, yang ketiga item ini menunjukkan partisipasi atribut dengan atribut atau kejadian dengan 3 nilai. Misalnya C1, S1, C2, 2, dan C3 sama dengan C4 sama dengan 3. Ada 2 aturan yang mengandung, ini salah berarti. Ini C3 tuh. Ada 2 aturan yang mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian lebih dari 1. Jadi kayak 2 gitu. Nah, ini lanjut bisa dilihat sendiri, C1, S1, C2, 23, C3, 3,35. Ini ada 2 aturan yang mengandung kedua nilai tersebut. Presentasi saya ambil alih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Arifaini, NIM 2018-31193. Dari data tersebut dapat dibangkitkan beberapa aturan berdasarkan jumlah item yang tersedia. Misalkan untuk satu item C1 sama dengan S1 dapat dibentuk satu aturan. 1. If dan C1 sama dengan S1. Untuk 2 item C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 22 dapat dibentuk 3 aturan. 2. If C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 22. 3. If C2 sama dengan 22 dan C1 sama dengan S1. 4. If dan C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 22. 5. If C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 23. 6. If C2 sama dengan 23 dan C1 sama dengan S1. 7. If dan C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 23. 8. If C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 24. 9. If C2 sama dengan 24 dan C1 sama dengan S1. 10. If dan C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 24. 11. If C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 24. 12.
if C2 sama dengan 24 dan C1 sama dengan 1. 13 if dan C1 sama dengan A1 dan N C2 sama dengan 24. Dan demikian seterusnya. Total terdapat 25 aturan yang dapat dibentuk seperti selanjutnya. Dapat ditentukan tingkat akurasi yang kita harapkan untuk suatu aturan. Misalkan ditetapkan tingkat akurasi sama dengan 100%. Hal ini berarti bahwa nilai proposisi suatu aturan harus bernilai 1. Seperti bisa dilihat tabel yang ada di layar, yaitu ada aturan, coverage, akurasi, asal aturan. Kesimpulan, sistem keamanan dalam aplikasi ini belum terjamin. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih terjamin keamanannya. Sistem ini belum bisa menjelaskan secara sepenuhnya pengelolaan hasil tes calon pegawai baru secara lengkap atau jelas, meningkatkan desain tampilan sistem informasi penerimaan pegawai baru agar lebih menarik. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.